Di video kali ini kita akan sama-sama melihat penjelasan mengenai pesawat sederhana. Ya, apa itu pesawat sederhana? Bukan pesawat yang terbang ya. Tapi pesawat sederhana ini adalah suatu perkakas atau alat yang membantu kinerja manusia. Ya, nanti di pengayaan di sesi lain Bapak akan jelaskan mengenai sejarahnya ya. Saat ini tentang pesawat sederhana terlebih dahulu. Oke, ini tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran ini nanti kalian dapat mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana, mengidentifikasi katrol di kehidupan sehari-hari, terus roda berporos, bidang miring, dan juga nanti ada tuas dan pengungkit ya. Oke, kita masuk ke apa itu katrol, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Nah, kalau dilihat, coba diperhatikan nih, ya. Yang tadinya kalau kita mengangkat benda, sini arah gayanya kan ke atas ya. Nah, diangkat seperti ini lebih berat. Itu justru akan membuat punggung kalian dan pinggang kalian terasa sakit. Nah, gayanya dirubah, yang tadinya diangkat menjadi didorong ke atas. Nah, sebenarnya sederhana, jadi hanya mengubah arah dari gaya yang diberikan. Yang tadinya ngangkat ke atas ya, jadi didorong ke arah samping seperti itu ya. Oke. Oke, jenis-jenis pesawat sederhana. Ada yang pertama ada tuas atau pengungkit. Yang kedua ada katrol. Yang ketiga ada bidang miring. Yang keempat ada roda bergerigi. Ya, tuas atau pengungkit atau lever, katrol atau pulley, terus bidang miring, inclined plane, sama gears ya, roda bergerigi. Oke, kita masuk ke tuas golongan pertama atau pengungkit golongan pertama. Apa saja? Nah, ini tuas itu terbagi menjadi 3 ya, tuas golongan 1, tuas golongan 2, tuas golongan 3. Kalau kalian lihat ya, tuas golongan 1 itu nih ada 3 titik ya. Yang pertama ada titik kuasa, yang kedua adalah titik tumpu, yang ketiga adalah beban. Ya. Apa itu kuasa? Nah, kuasa itu adalah gaya yang kalian berikan, tarikannya atau dorongannya yang kalian berikan pada pesawat sederhana itu. Contohnya gini, di gunting aja ya. Nih kita lihat gunting. Kalian masukin lengan kalian itu di ujung kan? Nah, maka kuasanya itu di ujung. Terus tumpunya ini nih, sambungannya nih, yang ini nih di tengah ya. Tumpunya di tengah. Dan bebannya itu kan kita mau gunting kertas atau gunting plastik. Nah, itu di ujung ya. Jadi tuas golongan 1 itu cirinya beban, tumpu, kuasa. Beban, tumpu, kuasa. Jadi kalau disingkat BTK ya, kita tulis di sini biar ingat ya. B T K. Beban, tumpu, kuasa ya. Bebannya di ujung, tumpunya di tengah, kuasanya di akhir. Yang kedua ada contoh lain di tuas golongan 1 tuh gunting, jepit rambut, ini gigep ya, tang, terus ini penjepit kertas, terus palu, terus penjepit buaya, ini namanya penjepit buaya yang buat listrik ya. Nah, jepit buaya. Oke, selanjutnya yang kedua, di sini ada tuas golongan yang kedua. Tuas golongan kedua itu cirinya bebannya yang di tengah ya, tumpu, beban, kuasa. Tumpunya di ujung. Contohnya apa? Nih, yang paling sering dilihat adalah pemecah kemiri ya. Sambungannya di ujung nih, atau tumpunya di ujung, tumpuannya di ujung, bebannya di tengah. Nah, kita ngasih gaya kuasanya di ujung. Contoh lain, ini pembuka tutup botol ya, jadi harus dimasukin dulu ke tengah cirinya gitu. Atau ini juga ada nih, handle rem dan ini gerobak ya. Jadi si bebannya itu kan disimpan di tengah ya, tumpuannya itu ada di ban ini.
Sedangkan gaya kuasa dorongannya itu kita kasih lewat tangan ini tuh, atau ini kita tulis dengan, kan itu BTK ya, maka ini TBK BTK TBK itu ya. Yang terakhir di sini ada tuas golongan ketiga. Tuas golongan ketiga itu yang di tengahnya adalah kuasa ya. Tumpu beban, kuasa, tumpu. Bebannya di ujung ya. Kuasanya kita ngasih gayanya di tengah nih, dan tumpunya juga di ujung. Contohnya apa? Cangkul. Nah, cangkul itu kan kita ngasih, kalau megang cangkul itu kan di tengah, di antaranya, nggak di ujungnya. Kita megang ujungnya susah ya. Bebannya ada di ujung, nah, kuasanya ada di tengah. Ini juga nih pinset, atau ini nih pemegang gorengan ya, bebannya di ujung, kita kan megangnya tengahnya. Atau ini nih strapless ya. Atau ini kita singkat jadi BKT, beban, kuasa, tumpu. Nah, untuk menghafalkan ini tuas golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya, untuk biar mudah menghafalnya, perhatikan singkatannya nih: BTK, TBK, BKT. Kalau kita singkat, orang botak ditabok di bukit. Nah, itu pasti ingat ya, botak, tabok, bukit. Itu istilah aja untuk menghafal, untuk memudahkan menghafal. Next, selanjutnya, nah di sini katrol atau pulley ya. Katrol ada 3 jenis. Kalian sering pasti lihat ini di kerekan sumur. Nah, kalau sekarang sih jarang ya sumur yang ada kerekannya. Kalau yang di rumahnya masih ada kerekan, bagus nih, masih tradisional ya. Di sini ada katrol tetap, terus ada juga katrol bergerak ya. Nah, katrol bergerak. Ada juga sistem katrol, jadi yang banyak katrolnya, biasanya untuk mengangkat beban-beban yang sangat berat tuh, kayak yang untuk proyek ya. Next, pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring, inclined plane. Jadi bidang miring itu bukan hanya papan yang dimiringkan ya. Jalanan juga nih, itu adalah salah satu penerapan dari konsep bidang miring. Kalau misalnya kita naik ke puncak jalanannya lurus, itu mobil kita nggak akan kuat. Makanya dibuatnya jalanannya panjang tapi berkelok. Jadi miringnya itu nggak lebih dari 45 derajat deh. Susah ya kalau 60 derajat, kemiringan 60 derajat tuh miring banget tuh, susah. Jadi agak landai, tidak curam. Contoh lain ini nih, baut. Nah, terus obeng juga nih. Terus juga ada nih pisau. Pisau bidang miringnya di mana? Di ujungnya. Sisi tajamnya itu kan merupakan bidang miring juga nih. Ada kemiringan. Ini juga ada nih kapak. Nah, kapak juga termasuk kategori dari bidang miring. Next, selanjutnya roda bergerigi. Oke, ini ada macam-macam roda bergerigi ya. Ada roda spur, gigi helix, gigi dalam, gigi double helix kayak gini, gigi bevel, gigi mahkota, gigi hipoid, terus roda gigi cacing ya. Oke, itu saja untuk presentasi kali ini tentang pesawat sederhana. Oke, ada tugas. Tugasnya nggak ada hitungan, mudah sekali. Kalian cukup mengandalkan kemampuan selfie kalian. Ya, tugasnya ada di bawah setelah di link ya, di link di bawah setelah ini. Ataupun nanti kalau udah buka form di sini juga ada videonya, nanti di bagian bawahnya itu ada tugasnya. Silahkan baca petunjuknya baik-baik, kemudian kerjakan. Itu saja, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tuliskan di kolom komentar atau boleh langsung personal chat ke Pak Ilham. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.